Nak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan keberuntunganmu. Baru-baru ini, aku masih khawatir tentang bagaimana meningkatkan kekuatan fisikmu secepat mungkin. Tapi sekarang aku akhirnya punya petunjuk, kata Old Zan sambil menyerahkan kertas craft di wajahnya padamu untuk Xiao Yan. Xiao Yan mengambilnya dan meliriknya. Menanam pil sumsum yang digunakan untuk merendam tubuh, memiliki efek mencuci tendon dan memotong tulang, memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh. Tingkat kelima Kaisar. Petik 2. Xiao Yan juga melihat resep ini sebelumnya, tapi saya tidak memikirkannya. Saya hanya melihatnya sekilas sekarang mendengar apa yang dikatakan Zan Lao. Warna berapi-api di matanya tiba-tiba melonjak. Menurut pengenalan pil Xiusui dalam resep ini memang bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Pil dengan fisik yang kuat sangat sedikit, bisa dikatakan langka, bahkan lebih sedikit lagi yang bermutu tinggi. Dari ekspresi wajah Old Zan saat melihat resepnya, terlihat bahwa pil sumsum perbaikan ini tidak sederhana, dan efeknya seharusnya bagus. Xiao Yan melihat resep di tangannya kata demi kata. Hampir semua bahan obat tidak pernah didengar oleh Xiao Yan. Dan komentar Kaisar Iblis Tua, setiap orang yang tahu akan mati, kecuali Kaisar ini. Itu juga menunjukkan pentingnya dan luar biasa resep ini. Blood Demon Xuan Huang sangat kejam sehingga dia membunuh semua orang yang tahu resepnya. Tetua Zan berkata dari samping. Namun, pil perbaikan sumsum ini memang sangat istimewa. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Itu seharusnya cukup efektif. Wah, pil perbaikan sumsum ini mungkin memiliki efek yang bagus untuk meningkatkan kekuatan fisik. Tolong, sangat penting apakah Anda bisa mendapatkan darah Yaosu secepat mungkin. Lanjut Penatua Zan. Tetapi tidak ada lapisan bahan obat untuk pemurnian. Dan beberapa bahan obat terlalu langka. Saya khawatir Anda harus menemukannya sendiri. Jangan bicarakan ini. Obat ini adalah kelas 5 Kaisar. Ada beberapa bahan obat tingkat rendah di lapisan bahan obat. Anda harus meningkatkan alkimia terlebih dahulu. Sekarang Xiao Yan dapat memasuki lapisan bahan obat dengan kekuatannya. Zan Lao tampaknya menjadi lebih cemas daripada Xiao Yan. Dan Xiao Yan akan segera memasuki menara untuk meningkatkan alkimia. Xiao Yan tersenyum canggung. Karena dia memurnikan pil abadi sekali. Dia tidak pernah memurnikan ramuan obat kekaisaran lagi. Ini memang saatnya untuk meningkatkan keterampilan alkimia. Pagoda Zichen Void Spirit melayang keluar. Dan Lao Zan terbang ke menara dengan kaget. Xiao Yan kemudian mengikuti Lao Zan untuk masuk bersama. Setelah memasuki pagoda, Xiao Yan melihat sekilas Long Yi yang sedang berlatih. Pada saat ini, luka Long Yi telah pulih sepenuhnya, dan dia telah berkultivasi di lapisan pemurnian Qi. Xiao Yan tersenyum ke arah Long Yi yang telah pulih dari luka-lukanya. Long Yi, apakah semua lukamu sudah sembuh? Untuk cedera Long Yi di pemakaman iblis, Xiao Yan sangat meminta maaf. Ketika Long Yi melihat Xiao Yan, kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia mengangguk sambil tersenyum, dan tidak berbicara. Long Yi tidak suka berbicara sama sekali. Xiao Yan sudah lama terbiasa. Berjalan ke sisi Long Yi, tersenyum dan menepuk kepala Long Yi. Tanpa berkata apa-apa, langsung ke latihan tingkat kedua. Xiao Yan memasuki ruang biru tua, melihat sekeliling, dan akhirnya berhenti di seberkas cahaya di tengah. Sinar cahaya itu adalah jalan menuju lapisan pemurnian obat di lantai 3, dan Xiao Yan melangkah ke sana. Mendekati seberkas cahaya, langkah kaki Xiao Yan tidak berhenti. Sosoknya sedikit bergetar, dan dia langsung melangkah masuk tanpa perlawanan sedikit pun. Sosok Xiao Yan berangsur-angsur menghilang ke dalam berkas cahaya. Aroma obat yang menyenangkan dan memabukkan masuk ke lubang hidung Xiao Yan, yang membuat pikiran Xiao Yan terguncang. Lihat, saya sangat terkejut. Bahan obat di tanah ditumpuk seperti gunung, dan dinding serta puncaknya ditutupi dengan segala jenis bunga dan tanaman eksotis. Di mana menaranya? Itu hanyalah perpustakaan tanaman obat dan taman yang luas. Sosok Old Zan juga muncul di lapisan bahan obat. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, dia tersenyum sedikit. Secara alami, pagoda Zichen Void Spirit ini tidak begitu sederhana, dan Xiao Yan hanya melihat bagian yang tidak penting. Xiao Yan, ada beberapa bahan obat tingkat rendah yang menumpuk di sudut itu. Kamu dapat menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan alkimiamu. Keterampilan alkimiamu saat ini terlalu lemah. Bahan obat lainnya relatif maju, dan kamu tidak dapat menggunakannya. Zan Tua berjalan menuju Xiao Yan perlahan, dan berkata pada Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan kembali sadar dan mengangguk, tersenyum, dan berjalan menuju sudut kata Zan Lao. Yah, kamu harus memurnikan obatnya terlebih dahulu.
Kamu harus mempelajari keterampilan bertarung baru dengan kekuatan Dou di bintang 3. Menurut keterampilan bertarungmu saat ini, jika kamu bertarung dengan seseorang yang lebih kuat darimu, tidak ada kemungkinan untuk menang. 2 hari kemudian, pergi ke lapisan seni bela diri untuk mempelajari keterampilan bertarung. Setelah menyelesaikan pengaturan, Zhan Lao menghilang dalam sekejap. Xiao Yan pergi ke sudut dan duduk bersila. Melihat banyak tanaman dan buah aneh di sekitarnya, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedipan. Segera dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kuali obat berbentuk nyala api muncul. Xiao Yan kemudian mengeluarkan bahan obat di tubuhnya dan memilahnya bersama dengan bahan obat tingkat rendah yang serupa di sekitarnya. Itu semua adalah bahan obat tingkat rendah yang hanya bisa digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat pertama Kaisar, dan mereka hanya cocok untuk penggunaannya saat ini. Kemudian dia mengeluarkan resep yang diberikan oleh Xiao Long, dan membandingkan bahan obat. Xiao Yan memilih pil abadi yang telah berhasil disempurnakan sekali. Pilih semua bahan obat untuk memurnikan pil abadi, dan siapkan sesuai resep. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menjulurkan telapak tangannya, dan api merah dan kuning mengalir ke kualianmu. Itu adalah api suci kekacauan Xiao Yan dan bumi nyala api yang dihasilkan oleh peleburan api peledakan. Dengan lambaian telapak tangannya, Xiao Yan mulai menyempurnakan ramuan itu. Tumbuhan herbal dilemparkan ke dalam kuali obat, dan berubah menjadi berbagai bubuk dan cairan dengan bunyi gedebuk, dan lebih banyak lagi yang berubah menjadi bubuk hitam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Karena dia memurnikan pil abadi terakhir kali, dia tidak pernah memurnikan pil tingkat kaisar lagi. Dengan pikiran tenang, Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api, dan memasukkan bahan obat lagi. Api menari-nari di kuali obat, dan bahan obat di dalamnya menjadi semakin mahir dengan kendali Xiao Yan, dan disempurnakan satu persatu. Bahkan cabang roh kuno, yang paling sulit untuk disempurnakan pada awalnya, dengan cepat dihilangkan. Lalu ada obat fusion. Kali ini tidak ada kebetulan. Obat cair berhasil menyatu, perlahan kental, dan perlahan terbentuk. Dengan berlalunya waktu, Wan Gudan berhasil disempurnakan awalnya. Wan Gudan ingin mengeluarkan Dan Lei, tetapi ditekan oleh Xiao Yan, yang sekarang menjadi kaisar petarung bintang 3. Xiao Yan sekarang menyempurnakan ramuan dari tingkat pertama kaisar. Dengan menekan kekuatan Dou di bintang 3, dia tidak akan menghasilkan guntur pil, yang juga menghemat banyak masalah. Melihat kualitas yang ada di tangannya, tangan telah meningkat pesat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Xiao Yan melihat api dan kualianmu di tangannya, dan Xiao Yan menunjukkan senyum puas. Memang, alasan utama mengapa Xiao Yan tidak sesulit sebelumnya dalam menyempurnakan pil abadi adalah karena Xiao Yan telah menggabungkan dua jenis api. Api suci kekacauan dan api langit ledakan bumi. Yang tidak sebanding dengan api suci kekacauan. Yang hanya memiliki jejak saat itu. Belum lagi kuali obat yang digunakan sekarang adalah kualianmu seperti artefak. Xiao Yan bisa merasakannya. Kualianmu sangat bagus untuk dimurnikan. Itu sangat membantu pemurnian eliksir. Bahkan kualitas eliksir telah meningkat pesat. Tanpa istirahat, bahan obat dimasukkan lagi, dan teknik alkimia harus disempurnakan satu demi satu untuk ditingkatkan. Dengan dirilisnya pil abadi satu demi satu, keterampilan alkimia Xiao Yan juga meningkat pesat. Seiring waktu berlalu, ritme di tangan Xiao Yan menjadi semakin cepat, dan tingkat kegagalan menjadi semakin kecil. 2 hari kemudian, sosok Xiao Yan muncul di lantai 2 Zichen Void Spirit Pagoda, level skill. Hanya dalam 2 hari, Xiao Yan mampu menyempurnakan pil abadi dengan terampil meskipun terkadang ada kegagalan. Tingkat keberhasilan akhir mencapai hampir 90%, yang sudah merupakan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi untuk memurnikan pil. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan sekarang berada di puncak Emperor Grade. Sosok Old Zhan muncul di samping Xiao Yan, menatap Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, sungguh sangat bagus bisa menguasai pemurnian ramuan tingkat kaisar dalam waktu sesingkat itu. Yah, tanpa basa-basi lagi, sudah waktunya bagimu untuk mempelajari keterampilan bertarung baru, yang ada di sinar merah. Bahkan tidak memikirkan dua lainnya dengan kekuatanmu saat ini. Xiao Yan sedikit bersemangat. Dan Xiao Yan sudah mengalami kekuatannya. Dari keterampilan bertarung tingkat hijau, level apa yang akan dipelajari keterampilan bertarung kali ini? Xiao Yan berjalan cepat menuju berkas cahaya yang ditunjuk oleh Tetua Zhan, berdiri di depan berkas cahaya, melihat gulungan yang tergantung di dalamnya, dan merentangkan tangannya ke dalamnya dengan tidak sabar. Gulungan di berkas cahaya, seperti ketika Xiao Yan sedang mempelajari keterampilan bertarung dari kelas pikiran.
berubah menjadi cairan berkilau tanpa kecelakaan dan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan saat Xiaoyan menyentuhnya. Dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan dalam pikiran. Xiaoyan duduk bersila, perlahan memejamkan mata, dan menenangkan diri untuk memperhatikan gambaran di benaknya. Peringkat dunia dasar, Yuyan Hua Sanchi. Sesosok muncul di benak Xiaoyan. Sosok itu memunggungi pikiran Xiaoyan. Dan penggaris besar di tangannya adalah penguasa kuno abadi Tianhuo Xiaoyan saat ini. Jubah hitam dan rambut panjang berkibar, memancarkan aura menakutkan dari seluruh tubuhnya, yang membuat Xiaoyan tidak tahan. Dia menelan seteguk ludah. Sosok hitam itu menggerakkan langkah kakinya. Sosoknya seperti hantu. Dan penggaris di tangannya berayun dengan cara yang aneh. Semua gerakannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dilakukan sekaligus, dengan momentum yang luar biasa. Setelah itu, dia mengulangi gerakan tadi, tetapi memperlambat semua gerakan. Xiaoyan akhirnya melihat setiap gerakan dengan jelas. Yuyan Hua Sanchi dibagi menjadi 3 jenis gerakan, yang masing-masing memiliki serangan dan pertahanan yang unik. Ini adalah keterampilan bertarung yang bisa menyerang dan bertahan, dan kekuatannya sangat kuat. Setelah Xiaoyan selesai membacanya, seluruh pikirannya tenggelam dalam dunia yang aneh, halus dan nyata, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2 hari kemudian, mata Xiaoyan perlahan terbuka, seberkas api menembus pupil hitam, dan menghilang seketika lagi. Xiaoyan menghela nafas panjang, lalu berdiri. Keterampilan bertarung tingkat dunia benar-benar luar biasa. Xiaoyan diam-diam mengagumi, pikirannya tenggelam dalam keadaan itu. Mungkin itu adalah hasil dari keterampilan bertarung tingkat dunia ini. Jika keterampilannya juga dapat mencapai langkah tingkat dunia. Begitu dia memikirkan Baji Heavenly Jue, hati Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi. Dia benar-benar ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi setelah Baji Tianjue maju ke Cold Jue. Penting untuk meningkatkan kekuatan fisik sesegera mungkin. Memiliki darah ras monster, menemukan dan melahap 3 benda aneh, dan membuat Baji Heavenly Jue maju. Xiaoyan diam-diam mengambil keputusan. Xiaoyan mengeluarkan penguasa Tianhuo Henggu dan mulai berlatih Yuyan Hua Sanchi. Pada saat ini, teknik penggaris Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, memberi orang perasaan ketangguhan dan kelenturan. Sementara Xiaoyan sedang berlatih teknik penggaris, tubuh aneh muncul tanpa sadar di bawah kakinya. Xiaoyan sangat terkejut dengan fakta bahwa keterampilan bertarung kelas dunia memiliki keterampilan tubuh mereka sendiri. Setelah berlatih kurang dari 3 kali, Xiaoyan meletakkan penggarisnya dan berhenti. Kecepatan di mana keterampilan bertarung tingkat dunia menghabiskan energi pertempuran terlalu cepat, dan kekuatan Xiaoyan saat ini tidak bisa bertahan lama. Xiaoyan tersenyum kecut. Jika kekuatannya lebih kuat, atau jika Baji Tianjue maju ke Hanjue, situasi ini tidak akan terjadi. Xiaoyan duduk bersila, pulih perlahan, berpikir diam-diam. Sekarang alkimia telah mencapai puncak kelas 1, dan Yuyan Hua Sanchi kira-kira sudah familiar dengannya. Saatnya untuk membiasakan diri dengan hal-hal lain. Xiaoyan membalikkan tangannya, dan sebuah pamflet muncul di telapak tangan Xiaoyan, Seni Roh Darah. Xiaoyan melihat pamflet di tangannya, dan matanya tidak bisa menahan untuk menjadi panas. Xiaoyan juga cukup penasaran dengan skill jiwa semu peringkat suci. Mungkin perlu beberapa waktu sebelum kota Juxi, dan sisa waktunya akan digunakan untuk mempelajari Seni Roh Darah ini. Segera setelah Xiaoyan membuka Blood Spirit Jue, kekuatan aneh menembus langsung ke dalam pikiran Xiaoyan, menyebabkan pikiran Xiaoyan bergetar. Tiba-tiba, seluruh pikiran Xiaoyan sekali lagi terbenam dalam keadaan yang aneh. Darah iblis dalam tubuh secara alami dilepaskan, dan kabut darah meresap ke permukaan kulit pada saat yang sama. Kabut memancarkan cahaya berwarna darah samar, mengembun menjadi lingkaran di udara, mengelilingi Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan menjalankan Seni Roh Darah, hantu di tubuhnya tiba-tiba bergerak, yang membuat Xiaoyan, yang tidak siap mental sama sekali, tanpa sadar panik. Hantu itu selalu tinggal di tubuhnya dengan tenang, tidak pernah bergerak, dan kadang-kadang bahkan tidak bisa merasakan keberadaan hantu itu. Sekarang ketika Seni Roh Darah sedang berjalan, Xiaoyan secara alami terkejut, tetapi gerakan aneh semacam ini sepertinya dirasakan Xiaoyan, dan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, menjadi sunyi kembali. Xiaoyan tenggelam dalam penanaman Seni Roh Darah. Butuh sekitar 2 hari sebelum Xiaoyan perlahan keluar dari kultivasinya, dan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat secara halus, meskipun hanya sedikit. Dia masih bisa merasakannya secara samar. Ini sedikit mengejutkan Xiaoyan. Ketika King Haoran memberinya latihan ini,
Dia mengatakan bahwa seni roh darah hanya dapat dipraktikkan ketika memakan roh hantu. Tetapi sekarang dia hanya mengoperasikan seni roh darah hanya selama 2 hari. Dan dia telah pingsan. Saya merasakan sedikit peningkatan dalam kekuatan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba teringat gerakan aneh hantu di tubuhnya saat dia menjalankan Blood Spirit Jue. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika demikian, selama dia terus berlatih seni roh darah setiap hari, akumulasi hal-hal kecil akan menghasilkan banyak, dan kekuatan jiwa akan meningkat, terus ditingkatkan. Seni roh darah ini benar-benar luar biasa. Kekuatan jiwa itu sendiri sangat sulit untuk ditingkatkan. Sekarang setelah Anda memiliki roh neter, tidak lagi sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Xiao Yan bahkan lebih bersemangat. Semua sedikit bergelombang. Pada saat ini, suara Zhan Lao terdengar dari telinganya. Seni roh darah ini akan sangat meningkatkan kekuatan jiwamu. Teruslah berlatih setiap hari. Xiao Yan membuka matanya dan berkata, "Yah, aku akan melakukannya. Sekarang aku hampir sampai kota Juxi. Aku harus keluar dari menara." Segera, sosok Xiao Yan menghilang ke menara roh Void Zichen. Di belakang Asuka, di sebuah rumah kayu kecil yang indah, sosok Xiao Yan muncul. Dan dia melambaikan tangannya untuk memasukkan Zichen Void Spirit Pagoda ke dalam ring. Dan kemudian melepas batasan ruangan. Dan setelah beberapa saat, ada ketukan sedikit dari luar, suara pintu. "Tuanku, kita sudah sampai di kota Juxi." Suara pelatih binatang datang dari luar pintu. Xiao Yan menjawab, merapikan, membuka pintu, dan berjalan keluar ruangan. Sebuah kota megah muncul di depan mata Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kota sebesar itu. Gedung-gedung tinggi menjulang ke langit dan membentang ke arah langit, seolah tanpa akhir. "Maaf, kita berada di distrik mana?" Xiao Yan bertanya pada pelatih hewan. "Area ras iblis, karena dimulai dari kota iblis. Ini secara alami adalah wilayah ras iblis. Tapi aku akan pergi ke distrik ras manusia. Bagaimana aku harus pergi?" Tujuan Xiao Yan datang ke kota Juxi adalah untuk menemukan ras obat. Jadi dia ingin langsung pergi ke distrik ras manusia. Setelah kamu memasuki kota, pergi ke timur dan lurus ke bawah. Jika kamu dapat menemukan titik teleportasi lubang cacing, kamu dapat pergi ke area ras manusia. Pelatih hewan memperkenalkan Xiao Yan. "Terima kasih." Xiao Yan turun dari burung itu dan bergabung dengan kerumunan. Ada aliran orang yang datang dan pergi dari kota Juxi. Xiao Yan mengikuti kerumunan orang yang ramai ke kota, dan menuju ke timur sesuai dengan apa yang dikatakan pelatih hewan. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat deretan toko dan bangunan yang mempesona dengan gaya eksotis di mana-mana. Jalanan yang luas sangat bersih dan rapi. Di kedua sisi jalan, deretan nuansa hijau membawa gelombang keteduhan. Dari waktu ke waktu, terdengar semburan raungan dan lei di langit di atas kota, seperti penghormatan bergema di telinga. Tetapi orang-orang di kota itu acuh tak acuh, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa, dan ada suasana yang hidup. Xiao Yan berjalan dan menonton, dan berjalan menuju arah lubang cacing. Sekitar 1 jam kemudian, dia melihat 6 lubang cacing besar di kejauhan, menghadap 6 arah yang berbeda, dan ada 6 tim orang berbaris masing-masing. Ini adalah susunan teleportasi lubang cacing. Cepat dan antre di depan lubang cacing yang ditandai dengan 3 karakter zona teran. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia bisa memasuki lubang cacing. Xiao Yan membayar 1000 koin emas sesuai kebutuhan, dan mengikuti sekelompok orang untuk memasuki lubang cacing yang mengarah ke umat manusia. Begitu dia melangkah ke lubang cacing, Xiao Yan mendarat di sesuatu yang terwujud. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah perahu antik. Perahu yang hanya unik untuk lubang cacing ini juga ditemukan di benua Douqi, tetapi itu jauh lebih mahal daripada di benua Douqi. Sudah ada beberapa orang di atas kapal. Semuanya duduk bersila dalam meditasi. Xiao Yan secara alami juga duduk bersila. Tidak ada turbulensi yang diharapkan. Juga tidak ada ketidaknyamanan. Dan stabilnya tak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, itu mencapai area umat manusia. Xiao Yan memuji di dalam hatinya. Itu memang lubang cacing terbaik dan tercepat. Dan harga 10 token naga membuat Xiao Yan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin mempertahankan dukungan energi dari lubang cacing tingkat tinggi dengan harga serendah itu? Xiao Yan keluar dari lubang cacing dengan penuh keraguan dan kekaguman. Begitu dia melangkah keluar, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan keterkejutannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di depannya ada sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi yang menghalangi seluruh pandangan Xiao Yan. Menatap ke langit,
Samar-samar dia bisa melihat bahwa seluruh bangunan itu diselimuti awan dan kabut. 5 karakter besar yang berkilauan di atasnya mulai terlihat dengan mengesankan. Wangjing Grand Hotel di atas bingkai plakat. 3 dadu besar berputar tanpa henti. Jelas, ini adalah kasino super besar. Xiao Yan kagum dengan gedung yang megah dan megah itu. Kota Juxi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah pulih, menurut instruksi King Haoran, Xiao Yan menyusuri jalan menuju tempat klan Yao berada. Berjalan dengan rasa ingin tahu di sepanjang jalan. Yang dilihat Xiao Yan adalah banyak toko. Suara menjajakan datang satu demi satu. Dan suara dan Lei sesekali datang. Dan itu adalah pemandangan yang ramai. Setelah berbelok beberapa jalan, langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar sebuah paviliun yang sangat megah dan megah. Di paviliun, terukir dengan 3 karakter emas, gedung harta karun. Jelas bahwa ini adalah toko yang menjual harta karun. Dan segala macam harta aneh dijual. Melihat hiruk pikuk di sini, arus orang yang terus-menerus, dan lokasi toko ini, Xiao Yan tahu bahwa gedung Jubao ini juga harus memiliki reputasi yang baik di wilayah umat manusia. Xiao Yan berdiri di gerbang, ragu sejenak, dan berjalan masuk. Langkah kaki Xiao Yan melangkah ke gerbang, dan sebuah aula dengan area terluas muncul di depannya. Di aula terdapat banyak loket, dan loket tersebut diisi dengan berbagai macam barang. Ramuan obat, ramuan, senjata, inti sihir, keterampilan bertarung, semuanya. Melihat sekeliling, semua jenis barang berwarna-warni, dan dilihat dari kehalusannya, Xiao Yan tahu bahwa ini bukan barang biasa. Tatapan Xiao Yan memindai gedung Jubao, dan akhirnya berhenti di tempat yang khusus menjual bahan obat. Berjalan perlahan, Xiao Yan melihat berbagai macam bahan obat, dan tiba-tiba matanya membelalak. Ice Age Grass, Phantom Greenfin, Origin Grass, Demon Timos. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa berhenti memikirkan segala macam hal, tapi tubuhnya tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat label harga di bawah. Satu tanaman rumput tepi es akan menelan biaya 50 koin pola naga, dan lumut Yaoming membutuhkan 150 koin pola naga. Ini adalah beberapa bahan obat dasar yang diperlukan untuk memurnikan pil kultivasi sumsum. Saya tidak menyangka harganya begitu mahal. Anak laki-laki di konter melihat Xiao Yan dan berjalan perlahan. Xiao Yan melihat ramuan ini, dan akhirnya matanya tertuju pada ramuan berwarna biru. Ramuan ini disebut Bin Lanzi, yang relatif jarang. Juga sejenis ramuan untuk memurnikan Siu Suidan, dan harganya 500 pola naga. 1 koin. Tolong tunjukkan ramuan obat ini. Xiao Yan menatap anak laki-laki di depannya. Zuo Bin Lanzi bertanya dengan nada bertanya, apakah kamu yakin ingin ramuan obat ini? Xiao Yan mengangguk, tuanku. Apakah Anda ingin melihatnya atau membelinya? Jika Anda membelinya, 500 koin pola naga. Jika Anda ingin melihatnya, pelayan muda itu berkata dengan sangat sopan. Tetapi rasanya jelas sedikit asam. Xiao Yan tidak berdebat dengan anak laki-laki itu. Dan berkata, lihat dulu. Jika produknya benar, saya akan membelinya. Anak laki-laki itu tidak menyangka Xiao Yan akan menjawab seperti ini. Dan itu menjelaskan bahwa Anda pikir saya tidak mampu membelinya. Dan saya masih menganggap produk Anda tidak benar. Pelayan kecil itu tercengang. Dan tepat ketika dia harus meraih cabang biru bin, sebuah suara terdengar tidak jauh di belakang Xiao Yan. Xiao Er, produk baru apa yang baru saja tiba? Bocah itu segera menarik tangannya yang terulur. Dan segera dengan senyum tersanjung di wajahnya, dia menyapa dengan sangat hormat, ini Tuan Su, kamu sudah lama tidak melihatnya. Kami datang. Sekumpulan produk baru-baru saja tiba hari ini. Akan segera saya tunjukkan. Setelah berbicara, dia berdiri tegak dan pergi untuk menerima Tuan Su. Xiao Yan sedikit mengernyit. Anak laki-laki yang dipanggil Tuan Su berjalan mendekat, dan melirik ke tempat anak laki-laki itu menarik tangannya. Cabang biru Binlan yang samar. Oh, Bin Lanzi, pendatang baru. Lumayan, saya ingin Bin Lanzi ini. Bungkus untuk saya. Tuan Su, mengenakan pakaian mewah, berjalan ke sisi Xiao Yan, diikuti oleh 2 pria parubaya. Tampak seperti orang kaya. Ketika dia memerintahkan pelayan, dia menyipitkan mata ke arah Xiao Yan yang mengenakan jubah hitam polos. Xiao Yan diam-diam mendeteksi kekuatan Tuan Su ini, yang kira-kira sama dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3. Tetapi dia tidak dapat mendeteksi kedua pria parubaya itu. Su. Baik, pelayan itu menjawab dengan gembira, dan ingin mendapatkan Bin Lanzi. Tunggu, Xiao Yan dengan tegas memanggil bocah itu, dan tangan bocah itu segera berhenti di sana. Tuanku, maaf, akulah yang pertama kali jatuh cinta dengan cabang biru ini.
Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Tuan Su, lalu berbalik dan memberitahu bocah itu, saya membeli cabang biru ini. Kecil itu memandang Xiao Yan dan kemudian ke Tuan Su, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Tunggu, Su Gongzi sepertinya tidak marah, dan berteriak pelan, kamu jatuh cinta dulu. Kamu bilang kamu jatuh cinta dulu. Aku juga bilang aku memesan cabang binlan ini sejak lama. Mengerti, bukankah begitu? Xiao Er. Pelayan itu menatap Tuan Su, tertegun sejenak, dan segera mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, Tuan Su sudah memesan cabang biru ini. Sudut mulut Xiao Yan sedikit melengkung. Dia mengabaikan Tuan Su, dan berkata langsung kepada bocah itu, jangan bertindak denganku, bungkus untukku. Tuan Su diabaikan, dan kulitnya yang semula tenang segera berubah menjadi gelap. Ayo turun. Dari mana udik desa itu berasal? Berani mengambil barang dariku. Beralih ke Xiao Yan, dia berkata dengan nada menghina, ini adalah pertama kalinya kamu datang ke kota Juxi, dan kamu tidak tahu siapa aku, saya. Xiao Yan tidak menoleh ke belakang, dan nadanya tenang, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda membeli bahan obat, saya juga akan membeli bahan obat. Saya akan datang pertama, jadi saya akan membeli. Xiaur, kemasi. Bocah itu tidak bergerak, tetapi menatap Tuan Muda Su. Xiao Yan mulai sedikit marah, dan berteriak dengan dingin pada bocah itu, cepat dan bungkus untukku. Mendengar teriakan Xiao Yan tiba-tiba, wajah bocah itu sangat jelek, dan dia terus menatap Tuan Su, seperti jika dia sangat takut pada Tuan Su ini. Tuan Su di sebelahnya tidak tahan lagi. Nak, apakah kamu benar-benar di sini? Aku bahkan tidak bertanya siapa aku. Di negeri ini, tidak banyak orang yang berani merebut barang dariku. Hari ini, Tuan Ben cabang biru ingin sudah beres. Aku akan memberikan 600 koin pola naga. Nak, apakah 500 koin pola naga itu semua milikmu? Hahaha, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan uang. Xiao Yan berbalik kepalanya perlahan. Dengan hati-hati menyipitkan matanya, dia menatap Tuan Su. Amarahnya muncul. Matanya sedikit merah menyala seolah dia akan membunuh seseorang. Dan tanpa bicara, dia mengeluarkan semua koin emas dari cincin itu. 99.000 koin emas. Tuan Su merasa sedikit ketakutan dengan tatapan dingin Xiao Yan. Tetapi ketika dia melihat koin emas yang dikeluarkan Xiao Yan, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Apa udik? Koin emas. Hahaha. Gunakan koin emas. Xiaur. Aku 1100 koin pola naga. Xiao Yan tidak tahu bahwa di kota Juxi, koin pola naga kebanyakan digunakan untuk membeli dan menjual barang, dan koin emas umumnya digunakan sebagai kembalian. Jadi Xiao Yan mengeluarkan banyak koin emas. Jadi Tuan Su segera menemukan alasan untuk menertawakan Xiao Yan. Mendengar Tuan Su menyebutkan harga 1100 koin pola naga, kemarahan Xiao Yan benar-benar terbakar. Sial, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku dengan uang? Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, benda seukuran manusia yang memancarkan cahaya terang mendarat di depan Xiao Yan. Itu adalah inti sihir bintang 6 yang dikirim oleh King Haoran. Xiao Yan benar-benar kehabisan uang di cincinnya, dan satu-satunya yang bisa dia keluarkan adalah Magic Core bintang 6 ini. Pada saat ini, lebih banyak orang mulai menonton, melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan inti sihir bintang 6. Kerumunan menjadi gempar, dan diskusi tiba-tiba pecah. Di antara mereka, Xiao Yan mendengar suara muda berkata, asisten guru, orang ini pasti anak dari keluarga besar yang datang ke kota Juxi untuk pertama kalinya. Jika tidak, mengapa Anda datang ke sini dengan inti sihir bintang 6 untuk beli bahan obat? Seberapa mahal? Diam, perintah suara lain dengan suara rendah. Mengikuti suara itu, Xiao Yan melirik mereka, dan melihat ada dua orang, satu tuan dan satu budak. Tuan, yang masih muda, mengenakan jubah abu-abu, dengan ketabahan dan keberanian di bawah wajahnya yang halus tetapi sedikit liar, dan dia memandang Xiao Yan dengan kelihayan seorang pengusaha di matanya. Xiao Yan melemparkan pandangan bersyukur. Pada saat ini, Tuan Su sedikit tercengang. Melihat inti sihir bintang 6 yang dikeluarkan Xiao Yan, dia tercengang. Dia tidak percaya bahwa bocah malang di depannya yang mengeluarkan semua koin emas bisa mengambil hal yang begitu berharga dengan santai. Anda harus tahu bahwa inti sihir bintang 6 belum pernah dimiliki oleh banyak keluarga besar. Harga pasarnya setidaknya 100.000 koin naga, dan tidak ada harga pasar. Kesombongan Tuan Su tiba-tiba ditekan oleh Xiao Yan. Dia menggertakkan giginya, menatap Xiao Yan dengan kebencian, melambaikan tangannya, dan membawa kedua pria parubaya itu pergi dengan putus asa.
Begitu Tuan Su pergi, wajah anak laki-laki itu membiru dan merah. Tetapi dia segera tersenyum kaku. Dia mengemas Bin Lanzi ke dalam kotak brokat dengan ketangkasan tinggi, dan menyajikannya di depan Xiaoyan dengan kedua tangan. Kerumunan penonton mulai bubar secara bertahap. Xiaoyan tidak memperhatikannya, menyapu lengan bajunya dan meletakkan koin emas di atas meja bersama dengan inti sihir bintang 6 ke dalam ring, berbalik dan hendak pergi. Memegang kotak brokat di kedua tangan, pelayan itu buru-buru menyapa Xiaoyan, "Tuanku, obatmu." Xiaoyan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan keras, "Aku tidak akan membelinya." Lalu dia mengambil selangkah menuju pintu. Pelayan itu dengan cepat mengejarnya. "Tuan, nak." Xiaoyan menghentikan langkahnya, menoleh untuk melihat pelayan itu, dan bertanya dengan dingin, "Mungkinkah tokomu tidak dapat membeli dan menjual dengan paksa?" Setelah selesai berbicara, abaikan bocah itu dan terus berjalan menuju pintu toko. Begitu dia tiba di luar toko, Xiaoyan mendengar suara yang agak akrab, "Tuan muda, harap tetap di sini." Xiaoyan menoleh ke belakang, dan Tuan dan budaklah yang mengusir mereka keluar dari toko. Ketika pria berjubah abu-abu tiba di depannya, Xiaoyan melengkungkan tangannya, dan berkata dengan suara nyaring, "Saya pernah melihat senior ini sebelumnya. Terima kasih telah mengingatkan saya sekarang." Dia dengan sopan menjawab, "Bukan layak disebutkan. Bisakah Anda menunjukkan wajah Anda dan membicarakannya?" Xiaoyan sedikit mengernyit, dan tidak bertanya atau menjawab. Dia hanya menatap pria berjubah abu-abu itu dengan tatapan waspada dan bertanya. Dia tidak tahu niat pria berjubah abu-abu itu. Xiaoyan selalu sangat berhati-hati saat keluar sendirian. "Kenali saya. Nama saya Le Shaolong, asisten manajer rumah lelang Dasang." Melihat tatapan waspada Xiaoyan, pria berjubah abu-abu memperkenalkan dirinya. "Senang bertemu denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan, senior?" Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan pria berjubah abu-abu di depannya. Mungkinkah dia menyukai inti sihir bintang 6-nya? Ini bukan tempat untuk berbicara. Bagaimana kalau kita menemukan tempat yang nyaman untuk berbicara? Le Shaolong masih tersenyum dan meminta pendapat Xiaoyan. Xiaoyan berpikir sejenak. Dia juga perlu tahu di mana tempat terbaik untuk membeli bahan obat. Pria berjubah abu-abu itu adalah asisten manajer rumah lelang. Dia hanya menanyakannya. Jadi dia mengangguk. "Terima kasih tuanku, Min Fu. Pergilah ke tempat bos Lu untuk melihat sesuatu. Katakan saja aku sementara. Saya sedang tergesa-gesa, anakku. Tolong." Le Shaolong pertama-tama memerintahkan pelayannya untuk pergi bekerja, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk mengikutinya. Pelayan yang berdiri di toko berencana untuk keluar untuk mengganggu Xiaoyan, tetapi melihat Le Shaolong membawa Xiaoyan pergi, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu Le Shaolong, tapi dia bukan orang yang bisa memprovokasi Xiaoyan. Le Shaolong memimpin Xiaoyan dan berjalan dengan suara teredam. Tak satu pun dari mereka berbicara. Jalan bukanlah tempat untuk berbicara. Orang-orang datang ke pintu rumah teh. Dari luar, itu terlihat sangat elegan. Le Shaolong berhenti di jalurnya, menoleh dan tersenyum pada Xiaoyan, dan berkata, "Di sini sangat sepi. Tolong, saya tuan." Petik 2. Xiaoyan mengangguk, dan mengikuti Le Shaolong ke kedai teh. Setelah, Le Shaolong masih menatap Xiaoyan dengan wajah tersenyum, dan bertanya dengan nada-nada tenang berkata, "Berani bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke kota Juxi ini?" Xiaoyan mengangguk, "Tidak heran kamu membeli bahan obat di tempat-tempat seperti Gedung Jubao." Le Shaolong mengkonfirmasi penilaiannya. Xiaoyan dengan sopan mengepalkan tinjunya pada Le Shaolong, "Senior, baru saja saya mendengar kata-kata dari petugas senior, dan junior ini memberanikan diri untuk bertanya kepada senior, apakah ada yang salah dengan membeli bahan obat di Jubaolou?" Petik 2. Hehe, kalau beli bahan obat di kota Juxi, wajar kalau di distrik Dandian banyak ragamnya dan murah. Tempat lain biasanya menjual orang asing, jadi harganya tentu lebih mahal. Senyum Le Shaolong tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Bukankah Tuan Su juga membeli di sini?" Xiaoyan bertanya. Bocah kaya seperti ini menginginkan perasaan tersanjung. Dia fasih di sini, dan tidak ada yang akan menyanjungnya saat dia pergi ke distrik Dandian. Selain itu dia juga mendapat banyak diskon saat membeli barang di sini. Petik 2. Benar, bolehkah saya bertanya kepada senior tentang apa yang harus dibicarakan dengan junior? Xiaoyan mengerti alasannya, dan menanyakan niat Le Shaolong. "Oh, benar, kurasa tuan muda itu tidak terlalu kuat.
Dia memiliki inti sihir bintang 6. Kurasa itu harus dibawa ke kota Juxi untuk dijual. Aku adalah asisten manajer rumah lelang. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Muda apakah saya tertarik mempercayakan rumah lelang dasang kami untuk bertindak sebagai agen untuk bisnis lelang inti sihir ini. Le Shaolong menjelaskan niatnya. Benar saja, kata Xiaoyan diam-diam, menangkupkan tangannya ke Le Shaolong, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, tapi junior inti iblis ini juga merupakan harta karun. Jadi aku tidak berencana untuk menjualnya. Untuk dapat mengeluarkan inti sihir bintang 6, itu harus menjadi anak dari semua orang. Inti sihir bintang 6. Bagi Tuan Muda, itu tidak boleh dianggap sebagai harta karun. Le Shaolong memuji Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan mencibir, "Senior, aku kehilangan penglihatanku." Junior Xiaoyan bukan anggota keluarga besar. Mata Le Shaolong sedikit menyipit, dan secercah cahaya berkedip di matanya. "Xiaoyan, kamu bilang namamu Xiaoyan. Apakah putramu dari Dizu? Klan Xiao dari Dizu?" Xiaoyan merasakan perubahan emosi Le Shaolong. Tapi Xiaoyan yang mengembalikan Blood Demon Order ke Blood Demon Clan. Suara Le Shaolong sedikit bersemangat. Xiaoyan tiba-tiba kagum. Bagaimana kota Juxi tahu tentang token setan darah yang dia kirim? Jangan kaget, tuanku. Kelahiran Kaisar Iblis baru di benua Doudi secara alami diketahui semua orang. Le Shaolong telah mengkonfirmasi dari ekspresi Xiaoyan bahwa Xiaoyan adalah orang yang saat ini dikabarkan di seluruh dunia. Benua Doudi orang yang mengirim perintah setan darah itu gempar. Tidak heran Tuan Xiao bisa mengeluarkan inti sihir bintang 6. Tidak mengherankan, haha. Le Shaolong penuh kegembiraan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi rileks. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Muda Xiao datang ke kota Juxi? Dan saya bertanya-tanya apakah Shaolong dapat membantu? Le Shaolong dengan cepat kembali ke sikap tenangnya sebelumnya. Aku di sini untuk menemukan klan Yao. Mencari klan Yao. Mencari balas dendam. Le Shaolong menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Tidak, tidak. Aku di sini untuk mencari bantuan dari klan Yao. Untuk mencari metode kebangkitan jiwa bagi leluhur. Xiaoyan memberitahu Le Shaolong tentang tujuannya datang ke kota Juxi. Kalau begitu saya menyarankan Anda untuk tidak mencarinya di kota. Apakah Anda tahu siapa Tuan Su yang baru saja berselisih dengan Anda? Dia adalah putra dari klan Yao yang bertanggung jawab atas kota Juxi. Le Shaolong berkata sambil menatap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Le Shaolong. Saya baru saja menyinggung Tuan Su ini. Dan jika saya pergi ke klan Yao untuk meminta bantuan, bagaimana saya bisa melakukannya dengan benar? Melihat ekspresi pemahaman Xiaoyan, Le Shaolong terkekeh. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Tuan Muda Xiao. Sejauh yang saya tahu, Anda harus pergi ke markas klan obat di Pegunungan Binan, kota Juxi, bukan di sini untuk meminta harta karun dari klan obat, kota. Oke, jangan bicara tentang klan Yao. Mari kita bicara tentang kamu. Jika kamu tidak pergi ke klan Yao, kemana Tuan Xiao pergi? Tidakkah kamu berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota Juxi? Subjek. Ini pertama kalinya saya di sini. Dan saya bahkan tidak tahu di mana itu. Dan kota Juxi sangat besar. Petik 2. Xiaoyan berpikir untuk tinggal di kota Juxi sebentar. Untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bahan obat untuk memurnikan pil sumsum mereka mengumpulkan semuanya. Tetapi mata mereka diolesi. Dan 100.000 koin emas yang mereka bawa tampaknya tidak dapat menopang biaya hidup di kota Juxi. Kota Juxi memang terlalu besar. Tetapi memiliki bahan paling melimpah dan informasi paling banyak. Tuan Xiao harus tinggal selama beberapa hari untuk melihat-lihat. Adapun situasi khusus kota Juxi, Tuan Muda ini tidak perlu khawatir. Le Shaolong tidak melihat gerakan apapun. Seberkas cahaya masuk ke pikiran Xiaoyan, dan banyak informasi tersebar di pikiran Xiaoyan. Kota Juxi sangat besar, merupakan pusat dari seluruh negara bagian di Yuan dan kota terbesar dan paling makmur di benua Doudi. Bukan hanya pusat komersial dan ekonomi benua Doudi, tetapi juga pusat distribusi material dan tempat-tempat semua kekuatan berkumpul di benua Doudi. Kota Juxi memiliki susunan teleportasi lubang cacing tercepat dan teraman di seluruh benua, serta jaminan sosial paling stabil. Namun, untuk menjaga transmisi lubang cacing dan keamanan daerah perkotaan, diperlukan biaya yang sangat besar. Biaya ini dibayar oleh badan pengelola kota yang terdiri dari 6 kekuatan utama. Setiap transaksi di kota Juxi harus diserahkan ke jumlah transaksi, 10% dari pajak, terlepas dari untung atau rugi, dibagi oleh 6 kekuatan utama. Untuk menarik lebih banyak pedagang, dan berbagai kekuatan lain untuk berbisnis di kota Juxi,
6 kekuatan utama memiliki triknya sendiri. Tidak hanya secara seragam mengurangi biaya transmisi lubang cacing ke tingkat yang sangat rendah, mengelola keamanan kota secara teratur, tetapi juga membentuk mereka sendiri sebuah distrik bisnis yang sangat khas. Tempat paling terkenal di area ras manusia adalah kasino Hotel Wangjing yang sangat mewah. Terletak tepat di seberang lubang cacing di area ras manusia, adalah kasino terbesar di seluruh benua. Makanan di daerah Teran juga yang paling khas. Distrik Mozu memiliki pasar populasi terbesar di seluruh benua. Dikatakan sebagai pasar populasi, tetapi sebenarnya itu adalah tempat untuk memposting misi dan menyewa tentara bayaran. Di sana, Anda dapat memposting berbagai tugas atau mempekerjakan seseorang untuk pergi bersama Anda untuk membantu Anda berburu harta karun. Tentunya Anda harus membayar banyak uang. Area Yaosu memiliki arena duel dan arena judi paling berdarah. Di sana, Anda dapat memasang taruhan, atau bertaruh melawan musuh Anda atau bertarung sampai mati, yang semuanya akan diaktakan. Ini adalah satu-satunya tempat di kota Juxi tempat Anda dapat bertarung. Dan medan duel adalah satu-satunya tempat di kota Juxi tempat Anda dapat membunuh orang secara legal. Distrik Dandian secara alami paling terkenal dengan penjualan pil dan berbagai bahan obat. Hampir semua orang kuat yang akan keluar untuk pelatihan akan pergi ke distrik Dandian untuk menambah pil yang dibutuhkan untuk pelatihan. Di area aliansi bisnis, terdapat tempat perdagangan barang terbesar, Pasar Taobao, di mana semua jenis bahan dan harta karun tersedia. Tapi ini juga merupakan ujian bagi penglihatan semua orang. Mungkin Anda dapat menemukan harta langka dengan harga yang sangat rendah, atau Anda dapat membeli barang-barang yang tidak berguna dengan harga tinggi. Hal yang paling berkesan di area aliansi bisnis adalah rumah lelang super, lelang dasang rumah. Super bukan hanya karena besar, tetapi lebih dari separuh harta dilelang olehnya. Dan itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh kekuatan besar. Area aliansi bayangan memiliki karakteristik lain. Aliansi bayangan terkenal di daratan karena menjual informasi dan menerima misi pembunuhan atau operasi skala besar. Dan tempat-tempat pornografi tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mendapatkan semua jenis informasi. Tempat-tempat romantis di sini semuanya mewah, berpesta, mabuk dan melamun. Para pelayannya gemuk dan kurus, dan tidak ada bedak vulgar. Semuanya dengan kualitas terbaik, dan layanannya sangat bijaksana. Setelah memahami informasi ini, Xiao Yan memiliki konsep konkret tentang distribusi terperinci kota Juxi, dan tahu bahwa distrik Dandian dan distrik Sangmeng adalah tempat yang akan dia tuju. Tuanku membeli bahan obat, tetapi Anda ingin menggunakannya sendiri. Suara Le Shaolong datang dari telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Saya tidak berharap Tuan Xiao menjadi seorang apoteker. Tidak sopan. Kelas berapa? Le Shaolong mulai mengobrol dengan Xiao Yan. Itu hanya salah satu dari Kaisar Gang. Xiao Yan sedikit malu. Hei, tuanku, jangan menonjolkan diri. Seorang apoteker memiliki status yang sangat tinggi. Saya tidak tahu cara membuat obat, tapi menurut saya sulit untuk mengatakannya, dan tidak sulit untuk mengatakannya. Itu pasti sangat lambat, kata Le Shaolong. Oh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar argumen seperti itu, dan dia cukup tertarik. Hehe, saya hanya akan mengatakannya dengan santai. Tuan Xiao, jangan menganggapnya serius, kata Le Shaolong dengan ringan. Xiao Yan sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan senior, dan ingin mendengar detailnya, kata Xiao Yan dengan tulus. Semua orang tahu bahwa cara memurnikan obat sangat sulit, tetapi orang kuat di depannya tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Xiao Yan tentu tidak mau ketinggalan. Kalau begitu aku akan membicarakannya. Le Shaolong sangat sederhana. Cara memurnikan obat tampaknya sangat sulit, dan seorang apoteker penyulingan yang baik juga telah memenangkan status tinggi. Tetapi setelah memikirkannya, untuk menjadi seorang apoteker yang hebat ini tidak lebih dari 6 elemen. Saat dia berbicara, dia mengulurkan ibu jari dan jari kelingkingnya dengan tangan kanannya. Yang pertama butuh bahan obat yang banyak. Asal punya uang pasti bisa. Yang kedua butuh resep. Resep yang bagus tidak hanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Uang ketiga, Anda harus memiliki kuali obat yang bagus, yang dapat mengurangi konsumsi, meningkatkan tingkat keberhasilan, dan maju lebih cepat. Setelah mengatakan ini, Le Shaolong berhenti sejenak, menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dengan sadar, mengungkapkan persetujuannya. Melihat ekspresi persetujuan Xiao Yan, Le Shaolong melanjutkan, keempat, Anda harus mahir dalam keterampilan pengendalian kebakaran. Pentingnya menguasai api adalah saya yakin Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam. Kelima,
Anda harus memiliki keterampilan pengendalian kebakaran yang kuat. Kekuatan jiwa. Jika tidak maka tidak akan dapat mempertahankan pemurnian untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, tentu saja, harus ada kekuatan yang kuat untuk bertemu dan Lei. Jika tidak, kesuksesan akan gagal. Hehe, saya tidak tahu apakah Tuan Xiao berpikir demikian atau tidak. Xiao Yan tiba-tiba merasa kagum pada Le Shaolong. Sebagai seorang apoteker, saya tidak pernah menyimpulkan elemen utama dari pemurnian obat dengan cara ini. Tetapi orang di depan saya yang mengaku tidak dapat memurnikan obat telah menyimpulkan dan menganalisisnya dengan sempurna. Diam-diam berpikir bahwa Le Shaolong ini sangat berbakat. Tidak heran dia bisa menjadi asisten manajer rumah lelang terbesar di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam memuji dan mengangguk tanpa henti. Senior, Xiao Yan telah diajari. Le Shaolong tidak terlihat berpuas diri, dan masih menatap reaksi Xiao Yan dengan damai. Xiao Yan tenang di permukaan saat ini, tapi dia membandingkan analisis Le Shaolong satu persatu di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan, ada resep, dan itu adalah resep luar biasa yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua sepanjang hidupnya. Xiao Yan masih percaya diri, dan itu adalah api langit yang merupakan perpaduan dari api suci kekacauan dan api langit ledakan bumi, kekuatan jiwa. Realem Kaisar tampaknya sedikit lebih rendah sekarang. Tapi itu tidak buruk. Belum lagi seni roh darah. Keberadaan. Promosi hanya masalah waktu. Dan Lei adalah kekhawatiran Xiao Yan yang paling kecil. Tidak hanya apakah dia tidak perlu khawatir. Tetapi dia memiliki sesuatu untuk diharapkan. Peningkatan kekuatan Long Yi sepenuhnya bergantung padanya. Di antara keenam unsur tersebut, satu-satunya hal yang hilang adalah uang. Xiao Yan tidak punya uang. Dan hanya memiliki 1000 koin pola naga di tubuhnya. Ini adalah mimpi untuk memurnikan pil kultivasi sumsum. Biayanya ratusan dolar untuk membeli cabang Binlan. Apalagi meningkatkan dari peringkat pertama dari kaisar ke peringkat kelima kaisar. Rasa. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mendesah pendek. Melihat Xiao Yan menghela nafas, ekspresi damai Le Shaolong berubah secara halus. Dan dia bertanya, mengapa Tuan Xiao? Menghela nafas. Aku tidak akan pergi ke keluarga Yao lagi. Tuan, apakah Anda punya rencana khusus? Le Shaolong menunjukkan perhatian yang baik. Ayo pergi ke daerah Dandian dulu. Jawab Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan sangat ingin meningkatkan keterampilan alkimia. Dan menyempurnakan pil Xiu Sui adalah tujuan yang ingin dia capai. Pasar perdagangan obat mujarab masih agak jauh dari pintu keluar lubang cacing di distrik Dandian. Aku hanya ingin pergi ke sana untuk membeli beberapa obat mujarab. Jika kamu tidak keberatan, aku akan menemanimu. Le Shaolong menawarkan kepada pergi dengan cara yang sama. Titik. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia tahu itu adalah alasan. Dia menebak bahwa Le Shaolong, sebagai asisten manajer rumah lelang, pasti tidak menyerah pada inti iblis bintang 6. Tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak. Long cukup menyukainya. Keduanya memeriksa dan bangkit, lalu berjalan menuju formasi lubang cacing. Sepanjang jalan, banyak orang yang lewat mengangguk ke Le Shaolong. Sepertinya Le Shaolong punya banyak kenalan. Tiba-tiba, Le Shaolong berhenti, dan berkata kepada Xiao Yan dengan ekspresi yang sedikit serius, Tuanku, saya lupa memberitahu Anda satu hal, ini sangat penting. Demi keselamatan Anda, saya harap Tuanku tidak mengungkapkan identitas asli Anda kepada orang lain. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi segera menyadari bahwa dia terlalu terkenal sekarang. Pengingat Le Shaolong sangat baik. Xiao Yan mengangguk, dan memberi Le Shaolong tatapan bersyukur, merasa sedikit lebih menyukai Le Shaolong di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, kami tiba di Wong Hole Arai.